Jos, balik lagi sama gue di channel Brematin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue baru bisa bikin video ya. Teman-teman, tadi juga udah disampaikan di grup Telegram kalau malam ini di-upload sekitar jam 10-an lah. Ini baru pulang, baru beres-beres dan langsung bikin video untuk teman-teman. Jadi market merah merona ya. Ada yang nanyain saya gimana nih market merah dan lain sebagainya gitu ya. Karena kemarin itu Bitcoin itu sideways-nya benar-benar tipis ya. Di Sabtu Minggu weekend itu benar-benar tipis dan kita dapati pembukaan di minggu ini malah merah merona gitu. Dan udah masuk long weekend juga. News event penting tanggal 29 ya, ada FOMC. Kita semua udah tahu ya. Oke, The Fed kemungkinan besar tidak cut rate. Cuman apa yang dia akan omongkan itu yang menjadi concern sebenarnya. Itu yang lebih penting, teman-teman. Nah, kita lihat juga ya untuk market cap dan lain sebagainya tentu turun ya. Fear and Greenness juga mengalami penurunan ke level 55 which is netral ya. Tadi altcoin itu lebih merah. Nah, sekarang baru adanya rebound, teman-teman. Nanti kita akan bahas juga nih ya. Oke. Kemudian ini kemarin ada saya bahas untuk altcoin ya, Polygon dan juga LTC. Kemudian ada Polkadot juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang kelewat bisa tonton di video kemarin. Dan terima kasih banyak banget ya di live streaming kemarin malam. Ini sudah tembus 130-an like ya. Jadi saya akan menepati janji saya besok malam sekitar jam 9-an akan kita live streaming lagi, teman-teman. Tentunya ada Q&A ya. Nanti akan saya update lagi di grup Telegram yang gratis. Jadi kalau teman-teman setuju untuk besok live streaming, kalian bisa type yes di kolom komentar dan juga di like ya untuk video kali ini. Oke. Kemudian tadi ada yang DM saya juga nanyain perihal ini ya. Di sini ada salah satu CEO founder ya dari BitMEX ya, teman-teman. Di sini salah satu exchange lah. Dia bilang atau dia nge-tweet ya. Di sini dia calling ya untuk intinya Bitcoin itu bisa tes atau turun sampai 70.000 sampai 75.000 dolar correction di Bitcoin. Nah, terus abis itu dia bilang nanti di akhir tahun Bitcoin akan ke 250.000 ya. Jadi gini guys, kalau menurut saya pribadi, kondisi market yang lagi merah merona ya kayak gini, terus orang lihat tweet kayak gini, semakin banyak yang percaya, semakin banyak yang nge-short tanpa lihat ada news event atau enggak, kemudian gak adanya basic teknikal ya, langsung di short, ditumpuk short sampai tebel ya orderan shortnya ya. Itu hati-hati, biasanya itu menjadi bahan bakar untuk akhirnya market reversal ya. Itu sering kali terjadi, teman-teman ya. Dan ini tentu bertentangan sama tweetnya CZ ya. Sebentar, ini ada CZ Army juga, saya baru tahu ada CZ Army ya. Nah, ini untuk CZ sendiri dia nge-tweet ya di sini ya. Intinya tetap dengan fundamental di sisi kita ya. Intinya kita berpegang pada fundamental. Di market yang merah merona, yang panas ya, itu mempunyai banyak sekali opportunity, kesempatan dan quick return nih. Istilahnya kamu bisa mendapatkan profit lah dengan cepat ya, dengan opportunity yang ditawarkan di market yang merah merona. Ya, tapi tentu yang paling bagus adalah dengan fundamental ya. Jadi di sini dia bilang nggak suruh nge-short, dia nggak nge-call nanti bisa sampai ke berapa, dia malah menguatkan sebenarnya di market yang merah itu kamu bisa ditawarkan nih opportunity dan bisa mendapatkan quick return, tapi tentu dengan fundamental yang bagus. Berarti lebih ke arah kalau saya tangkap itu kamu pilih dengan koin-koin yang berfundamental, tentunya dengan narasi-narasi yang cukup kuat yang sedang berjalan saat ini ya. Jadi kalau saya pribadi, saya cenderung lebih memilih percaya dengan tweetnya CZ ya. Nggak ada yang salah dengan tweetnya CZ, malah menguatkan kita di market yang merah merona ketimbang kita lihat tweet yang tadi bisa sampai 70.000 75.000 dolar gitu ya. Itu akan cenderung kita malah full short, bahkan ada yang all in short ya. By the time nanti kita nggak pernah tahu apa yang akan diomongkan sama The Fed. Kalau tiba-tiba dia dovish, wah kesempatan nih yang orang pasang short dengan tebal banget, kebantai habis, market reversal, ujung-ujungnya ketinggalan. Itu masih
peluang juga terjadi teman-teman. Ya intinya kan kita nggak tahu nih, ya nggak tahu apa yang akan diumumkan. Tapi melihat kondisi seperti ini ya sangat-sangat tidak bijak kalau kita mengambil ini sebagai salah satu acuan saja, kemudian kita pasang posisi benar-benar full margin. Ya itu hati-hati, nanti kesikat market ketika FOMC datang, ya market volatile dan akhirnya dia dovish, ya we never know gitu ya, apakah dia ada deal di belakang sama Trump dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Market mudah-mudahan reversal, itu harapannya. Ya tentu antisipasi ya kita harus siap dengan kalau misalkan dia hawkish, market malah lanjut merah mungkin ke 90.000, ke 80.000 dan lain sebagainya, ya kita harus siap juga. Ya cuman saya pengen info ya, tentu ini nggak semerta-merta pasti terjadi teman-teman. Ya semerta-merta pasti terjadi nggak juga gitu. Ya ini bisa juga, dia bisa juga nih ya menjebak. Ya bisa juga nih dalam tanda kutip menjebak orang untuk pasang banyak sell short. Ya nanti kebantai lagi, nanti dia juga yang untung, itu bisa juga. Ya, jadi yang jauh lebih netral sebenarnya ya CZ gitu. Kalau perspektif saya ya. Kemudian kita juga lihat nih dari liquidation heat map per 3 harian juga. Kita lihat yang tebel aja. Di sini aja udah ada yang tebel nih, numpuk orderan di 102.787 dolar nih. Kemudian di sini di 106.000. Ini aja yang sell short udah tebel. Minimal yang ngelong di sini yang tebel di 98.000. Ya per 3 harinya. Kita lihat yang per mingguannya. Nah per mingguannya ini lebih ekstrim lagi. Ya yang posisi sekarang yang ngelong-ngelong udah nggak ada nih. Bagian bawah ini udah nggak ada. Ya yang tebel-tebel. Sekarang yang short tebel itu di 107, 400 sampai 108, 100 dolar. Nih yang tebel banget di bagian atas malah. Ya jadi nanti by the time market berproses, ya ini udah tanggal 27, ya berarti besok udah 29, kemudian malam harinya udah ada FOMC, ya udah benar-benar sedikit lagi waktu kita ya untuk menunggu the final ya decision apa yang akan terjadi di market. Ya tentunya ya kita harus siap dengan segala resikonya ya. Dan kalau teman-teman melihat market yang merah ini sebagai salah satu peluang, ya nggak ada salahnya untuk dimanfaatkan, tidak ada salahnya. Oke. Kita lihat secara daily. Yes, ya ini adalah salah satu outlook yang sering banget saya sharingkan ke teman-teman, adanya trend line resistance. And then di sini adanya SNR sebelumnya, ya. Kita bisa lihat dia bikin tail candle panjang sampai 97.700. Kemudian dia sekarang posisinya di atas EMA 21 nih, garis warna biru. Ya dia di atas 101.000. Nih, tuh. Sekarang kan 101.500-an dolar. Kita bisa lihat nih. Tuh, jadi kalau misalkan besok dia closing dengan seperti ini udah bagus banget sebenarnya. Sama seperti sebelumnya nih. Tail candle panjang ke bawah, closing di atas. Oh, ya. Kita bisa lihat. Jadi memang area ini benar-benar masih direspek, trend resistance dan juga SNR, ya. Kemudian juga kalau kita gunakan Fibo juga bisa dari lowest to high-nya yang terakhir. Ya, dan ya dia testing nih. Di Fibo 0,5 tuh kita bisa lihat 0,5 sampai 0,6 dia masuk range ini aja, kemudian mendapatkan reaksi nih tuh. Kalau saya markingin tuh nih masuk di antara ini aja udah kena reaksi lagi gitu. Jadi memang masih sangat-sangat berfungsi dengan baik ya, baik trendline, baik SNR, baik golden ratio ya. Jadi memang di sini setiap kali ada buangan nih ada yang balik buy lagi, serok lagi nih teman-teman. Tinggal kita menunggu kan nanti FOMC apa yang akan terjadi. Kalau good untuk market ya siap-siap reversal. Oke, koreksinya cuma sampai sini gitu. Ya tentu kita masih harus bersabar. Ya kita butuh konfirmasi lagi. Closing besok pagi seperti apa. Kemudian next move-nya lagi apakah dia cuma sideways aja atau masih pelan-pelan turun gitu ya. Cuman yang masih menjadi concern adalah masih sama di area ini. 98.500 sampai 100.000 dolar nih. Ya, SNR sebelumnya angka psikologis dan di situ adanya confluence dari beberapa support. Ya, untuk menahan laju penurunannya di si Bitcoin. Ya, setelah adanya triangle pattern ini, yes dia terbreakdown. Cuman so far kita melihat ya udah dia cuma sideways doang bro, nggak kemana-mana harganya. Di sini dia break, terus ya udah dia ranging aja di sini tuh. Ya, masih ranging aja, masih sideways aja. Batas bawah di 98-an, batas atas di 106 ribuan.
Tuh, jadi kurang lebih sekitar 7-8 ribu dolar lah, sekitar air itu dia bermain-main gitu selama 1 minggu lebih ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 hari ya, 1 minggu lebih lah, OTW 2 minggu teman-teman ya. Jadi ya saya personal melihat ya ini cuma sideway doang ya, nothing spesial, nggak ada yang menyeramkan ya. Dia break ya, posisinya lagi creating base aja, that's it teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara hourly-nya, yes, hourly-nya kita lihat di sini sebelumnya ya. Sempat beberapa kali adanya tahanan nih. Ini saya markingin lebih detail lagi. Ini coba saya adjust sedikit dan yap, here we go. Ya, dia tes area itu mendapatkan reaksi dan ya ini menjadi tahanan ya. Sebelumnya kan support nih, become resistant saat ini. Untuk si Bitcoin-nya. Kemudian next-nya lagi saya bisa atau boleh tambahkan di sini. Ini ada area supply secara time frame 4 jam. Oke, ya. Di sekitar 104.600-an dolar. Ya, di sini tuh sekarang lagi dites nih. 101 144 sampai 102.000. Ya, ini lagi dites sama si Bitcoin ya, secara time frame 4 jam. Oke. Nah, jadi tinggal kita melihat aja reaksinya gimana nih, closingnya. Ya, sekarang memang adanya reaksi pemantulan lumayan. Ya, cuman dia masih kepentok juga nih. Ya, sama resisten. Tinggal nanti kita lihat lagi apakah nanti di sini adanya reaksi dia mampu break. Kemudian dia nanti ujung-ujungnya ngejar next target, baru adanya rejection atau sideway dulu. Ya, sampai menunggu FOMC dan lain sebagainya gitu. Ini masih peluang juga terjadi teman-teman. Tapi kalau misalkan dari area sini reject juga, ya possible dia nanti balik lagi ke area bawahnya. Itu yang perlu diperhatikan saat ini ya, karena kita baru melihat sekali adanya reaksi pemantulan. Kita perlu lagi melihat apakah dia mampu break atau tidak ya, di level yang saya sedang tandain nih, 102.000 dolar lah sekitar area itu untuk Bitcoin secara hourly. Meanwhile kalau kita lihat Bitcoin dominance di sini per 4 jamnya sudah menunjukkan adanya rejection teman-teman. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebelumnya ini adalah previous area resistance yang strong. Ya, jadi perlu sekali dipantau juga ya saat ini. Apakah dia rejection dari sini sekedar dia udah mampu break and retest sebelum dia lanjut naik. Nah, itu pertanyaannya nih. Kalau lanjut naik lagi kita bisa visit 59,8 sampai 60%. Tapi kalau dari level area ini dia bablas ya, dia bablas jebol gitu ya. Ya, kita siap-siap melihat Bitcoin dominance akan testing di previous support kuat ya di 58,3 sampai 58,5% teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi area yang sekarang lagi akan di retest. Apakah break and retest atau dia lanjut turun? Ya, cuman secara overall udah mulai adanya rejection. Sangat-sangat bagus. Hopefully dia mampu terbreakdown lagi ya di bawah 59%. Teman-teman, itu syarat untuk dia masih bisa lanjut turun lagi. Ini saya markingin. Ya, jadi ada syarat area yang wajib sekali di breakdown sama Bitcoin dominance. Dengan begitu altcoin akan lebih cepat recovery. Meanwhile Bitcoin ini perlahan nanjak naik. Ya. Kemudian untuk others gimana? Ya, ini kan others adalah gambaran total market cap altcoin, tidak termasuk top 10-nya. So far setelah dia pada awal Januari break ya dari trend resistance-nya dan akhirnya dia cuma sideway doang dan masih ketahan nih. Nih, di box hijau pertama, ini kan kedua ya. Berarti menandakan memang area ini direspek, benar-benar direspek ya untuk others. Ya, kita bisa lihat sebelumnya dia tes area ini juga mengalami rebound dan ya, hal serupa juga kita ekspektasikan ya. Dia tes level area yang sama, mendapatkan so far ya masih mendapatkan reaksi yang cukup positif sama seperti pergerakan sebelumnya. By the way, ini chart secara daily time frame dan menunggu 1 hari lebih sedikit ya untuk adanya FOMC. Kalau memang didukung ya kita akan melihat bounce dari level area ini untuk testing di next crucial level area lagi, balik lagi nih di 364,7 billion US dollar. Ya, dengan seperti itu by the time ini recovery, maka altcoin kita akan melihat recovery kembali 5 sampai belasan persen tergantung altcoinnya. Ya. Dan ya ini target kalau misalkan menggunakan Fibo ya, dari high to low-nya ini menjadi target new ATH untuk others. Ya di sekitar 495 sampai 552 billion US dollar.
Ya, kemudian nextnya lagi itu di sekitar 681 sampai 824 billion US dollar. Ya, dengan dia akan hit new ATH seperti ini, maka gainnya tentu akan berdampak juga ya terhadap altcoin nantinya. Ya, cuman so far kalau kita lihat secara short to mid term ya ini dulu aja. Ya, peluang dia rebound untuk tes di sini lagi, kalau break lebih bagus, maka altcoin kita akan lihat rebound kembali. Ya, palingan itu yang bisa saya info ya untuk Bitcoin Dominance, Others, dan juga Bitcoinnya. Ya, hopefully teman-teman bisa terbantu, jangan panik, keep santuy ya menghadapi market. Dan kalian bisa komen juga, kalian itu lebih yakin ke Arthur Hayes ya dengan pernyataan seperti ini, atau ke CZ Binance teman-teman dengan pernyataan seperti ini. Oke, itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.